Halo sobat-sobat santuy, balik lagi sama gue Valdo di sini di Kritikus Tanpa Ilmu. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Di episode kali ini gue mau ngebahas sebuah film yang lagi rame banget di bioskop dan baru banget tayang ya, yaitu adalah Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Sebuah film yang diangkat dari novel yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Dari judul aja udah cukup luar biasa kontroversial. Premis film ini bercerita tentang seorang perempuan yang merasa dirinya kecewa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasa nggak adil untuk dirinya. Selalu ditimpa musibah, selalu ditimpa cobaan. Terkhusus cobaannya itu datang dalam bentuk perempuan dijadikan sebagai objek kepuasan laki-laki. Ya, bentuk kecewa dan sakit hati seperti itu dirasakan karena ada banyak hal di belakang sebelumnya yang membuat dia akhirnya kecewa lah ya sama keputusan-keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa nggak adil gitu. Tentunya ending dari film ini sesuatu yang sangat-sangat sesuai dengan ekspektasi kita para penontonnya gitu. Seorang wanita bernama Kiran nih teman-teman ya. Dia ini latar belakang itu pesantren. Dia itu lulusan pesantren cuy. Ya. Dia itu lulusan pesantren. Terus kuliah ya. Di saat kuliah dia tuh ikut dengan organisasi gitu lah. Ikut organisasi keislaman gitu ya. Mungkin kalau di kampus kalian ada kayak LDK atau DKM gitu mungkin seperti itulah. Tapi ini lebih ke hal yang radikal sebenarnya. Dia itu tiba-tiba ya dijodohkan dengan seorang kiai bernama Abu Darda gitu. Seorang syekh bernama Abu Darda gitu kan. Padahal ya kan si syekh ini tuh awalnya tuh dia minta izin gitu buat nikah siri dulu gitu ya kan. Tiba-tiba si Kiran ini dipanggil dan nggak tahu kenapa si Kiran dibungkam ya kan, dan tiba-tiba dia difitnah gitu bahwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Abu Darda dan lain sebagainya. Dari situlah kekecewaan si Kiran ini tuh meledak gitu. Dia kecewa banget gitu. Bahkan cobaannya bukan cuma di situ teman-teman. Ketika dia sedang difitnah bahwa dia menuduh dan mencoreng nama baik si Abu Darda ini, ada sosok pria ya bernama, kalau nggak salah namanya Arul ya kan. Dia ini sosok jadi pahlawan gitu. Yang selalu menemani si Kiran ini kemana-mana gitu kan. Di saat orang tuanya nggak percaya bahwa si Kiran ini adalah orang yang benar ya, apa yang dia putuskan itu benar, ya si Arul ini percaya gitu. Di awal film gue percaya parah cuy kalau ternyata emang si Arul ini adalah cowok baik gitu. Tapi ternyata ya di suatu malam mereka bingung ingin pulang kemana. Mereka menyewa hotel selama 5 hari dan tiba-tiba terjadilah. Ya, maksud gue gini ya guys ya, yang namanya manusia ya kan, pastilah ya kan, apalagi ini cuma sekedar ya lo ikut jamaah kajian doang gitu kan, ya kan, lu cuma jamaah kajian doang, kita cuma manusia biasa aja gitu. Ketika lu dihadapin dengan perempuan, ikhwan dan akhwat dalam satu ruangan yang sama, apakah iman lu masih bisa kuat? Susah bosku. Lewat film ini gue mendapatkan pesan bahwa sekuat-kuatnya iman laki-laki, ketika dihadapkan dengan perempuan, maka imannya nggak akan kuat. Padahal si Arul ini tuh udah janji gitu bahwa kalau dia ini akan selalu ada untuk Kiran gitu. Pada kenyataannya enggak gitu. Setelah dipakai cabut loh. Makin kecewa, makin frustasi, makin menggila. Mulailah dia merokok, mabok. Ya kan, dari situlah titik baliknya. Yang gue suka dari alur film ini adalah si Kiran ini ya, set alur ceritanya itu maju mundur teman-teman. Apa yang terjadi di masa lalu itu merepresentasikan kejadian di masa depan. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jadi scene yang ada di masa lalu itu tuh berhubungan kuat nih dengan tindak tanduknya si Kiran di masa depan gitu. Dari film ini tuh ada beberapa hal yang gue pertanyakan sih sebenarnya ya teman-teman. Ada beberapa hal yang gue pertanyakan. Yang pertama,
ya perasaan ya selama film ini berjalan gitu kan, khususnya di adegan di scene-scene cerita tentang Kiran dan Abu Darda ini ya, gue nggak ngelihat ada scene yang menggambarkan situasi di mana Abu Darda ini itu tertarik sama Kiran. Karena setahu gue si Kiran itu nonton ceramahnya Abu Darda lewat streaming, belum ada yang kayak ketemu langsung intens gitu kan, dan ada kontak mata atau satu scene yang menggambarkan ketertarikan gitu. Jadi ketika tiba-tiba dia dihubungin sama pihak majelis dan bilang bahwa Abu Darda ingin melamar dan ta'aruf segala macam, itu gue jujur agak kaget tuh di situ tuh. Lah, kok tiba-tiba gitu kan, adegan dia sukanya mana bosku gitu. Apa kejamkat apa gimana nih gitu kan. Terus yang gue pertanyakan yang kedua adalah scene yang kurang logis di akhir film. HP ya. Jadi ada sebuah scene di mana ya si Kiran itu jatuh dari jurang dengan kondisi yang sangat parah, kakinya sampai patah. Separah itu. Tapi kenapa HP-nya ketika balik ke rumah sakit, ya, ketika diselamatkan dan berada di rumah sakit, HP-nya mulus sekali, tanpa ada lecet, tanpa ada retak gitu ya. Padahal kalau kita bicara pakai logika, ini kalau HP dilempar dari lantai 2 ke tanah, ya, ke lantai bawah gitu, pasti hancur gitu. Minimal retak-retak ada loh. Ini nggak ada sama sekali dan HP itu terlihat mulus gitu. Ada beberapa hal juga yang gue cukup takjub ya. Yang pertama adalah sosok Kiran ternyata merupakan sosok yang menginspirasi teman-teman ngobamnya. Kan ada tuh scene dimana dia ngerokok, ngobam gitu kan, mabok ya kan bareng teman-teman dia kampus dulu ya kan, yang ketika dia galau gitu kan, yang anak gunung sama yang anak seni lah gitu kalau nggak salah gitu. Ya. Ternyata pidatonya Kiran sambil mabok itu ya mampu menginspirasi teman-teman ya untuk menjadi lebih baik di masa depan. Terbukti ya dengan cowok yang menolong si Kiran ketika di jurang adalah cowok yang nganterin dia di gunung, dan cowok yang mempublikasikan kejahatan si Amin merupakan kru yang temannya si Kiran dulu sebagai anak seni. Gokil kan? Terakhir gue mau ngebahas soal intisari di film ini teman-teman. Intisari yang gue dapat dari film ini adalah seberat apapun cobaan yang kita hadapin ketika hidup ya, tugas kita sebagai manusia itu bukan menolaknya atau merasa keberatan terhadap ujian tersebut. Justru tugas kita sebagai manusia adalah hanya fokus menjalani masalah tersebut. Karena Allah yakin bahwa kita kuat dalam menjalaninya. Tugas kita hanya ikhlas dalam menjalani ujian tersebut. Selesai. Lalu intisari yang kedua ya. Ini cukup keren sih. Di film ini gue diberi pesan bahwa seorang pelacur tidak sehina itu dan seorang tokoh agamis tidak sebaik itu. Kita sebagai manusia biasa ya, baik pelacur ataupun ustadz ataupun tokoh publik ataupun siapapun kita lah ya. Kita ini cuma manusia biasa gitu. Yang jarak kita dengan dosa itu sangat dekat gitu. Ya, seorang ustadz itu bisa aja melakukan dosa. Namun, seorang pelacur juga punya kesempatan untuk berbuat amal soleh. Tugas kita bukan menjudge atau menilai seseorang, baik atau buruknya mereka. Tugas kita hanyalah menjalankan setiap masalah dalam hidup kita, tanpa menilai masalah orang lain. Buat kalian yang udah nonton filmnya, mungkin bisa kita diskusi di kolom komentar ya, terkait kejanggalan-kejanggalan apa yang kalian selama film gitu kan, hal-hal yang membingungkan apa yang kalian selama film ini gitu kan, atau mungkin ada informasi yang gue nggak dapet nih selama film ini, mungkin kita bisa diskusi dan sampein di kolom komentar ya teman-teman. Sekian aja dari gue, sampai berjumpa di Kritikus Tanpa Ilmu berikutnya.
See you sobat-sobat santuy. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action.